Shalom dan selamat pagi untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Trisurya, di program Lentera Anugerah. Dimana program ini tetap mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur pada saat ini bahwa kami tetap merasakan penyertaan dan juga berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mulai yang menolong kami, agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Demikian firman-Nya. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah cara lepas dari belenggu masalah. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kota Filipi merupakan sebuah kota yang ada di daerah Makedonia, dan kota ini merupakan salah satu tujuan dari Paulus dan juga rekannya Silas untuk mengabarkan Injil. Namun dalam proses mereka mengabarkan Injil, ada beberapa tantangan dan juga masalah yang dihadapi oleh Paulus dan juga rekannya. Tidak hanya penganiayaan, mereka juga didera, bahkan mereka ditangkap hingga Paulus dan juga rekannya harus sampai masuk dalam penjara. Namun ketika mereka menghadapi tantangan ini, Paulus dan juga rekannya tetap untuk mengabarkan Injil. Masalah-masalah yang mereka hadapi tidak menghalangi mereka untuk tetap mengabarkan Injil, sehingga dalam penjara pun mereka tetap boleh untuk mengabarkan Injil. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu apa yang dialami oleh Paulus, masalah-masalah, tantangan-tantangan juga kita hadapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita sering merasa terbelenggu, terpenjara oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Bisa saja itu kita hadapi dari orang-orang yang membenci kita, dari pekerjaan yang tidak menentu, kemudian juga dari masalah keuangan, masalah keluarga, dan juga masalah-masalah yang lain yang selalu kita hadapi. Nah, terkadang dari masalah-masalah itu membuat kita terbelenggu, membuat kita terpenjara, sehingga hal tersebut sering sekali membuat kita lupa untuk senantiasa tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, tentu yang kita harapkan adalah ketika kita menghadapi masalah-masalah ini, kita tidak terhenti untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, dari apa yang dilakukan oleh Paulus, kita mau belajar bagaimana cara untuk bisa lepas dari masalah dan tetap untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan juga boleh untuk mengabarkan kabar sukacita. Nah, hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang Paulus dan juga rekannya ketika mereka terbelenggu atau ketika mereka terpenjara adalah bahwa mereka tetap berdoa dan menyampaikan puji-pujian mereka. Nah, tentu ini sebuah pembelajaran untuk kita. Artinya dalam setiap masalah yang kita hadapi, jangan lupa untuk tetap berdoa, bahkan juga jangan lupa untuk tetap kita memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Artinya kita boleh belajar untuk bersyukur, bersukacita dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, yang kedua adalah
kita senantiasa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak di antara kita umat Kristen bahwa ketika kita sedang menghadapi sebuah masalah, justru itu membuat kita jauh dari Tuhan. Bahkan juga kita mempersalahkan Tuhan sehingga kita lebih jauh dari Tuhan. Malahan seharusnya kita sebagai umat Tuhan, ketika kita menghadapi tantangan masalah yang membelenggu kita, disitulah kita harus tetap mempererat hubungan kita kepada Tuhan dengan cara berdoa dan juga dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Dan itulah yang sudah dilakukan oleh Paulus ketika mereka menghadapi sebuah masalah. Nah, yang ketiga adalah berpikir positif. Nah, ini tentu langkah yang memang sangat sulit kita hadapi ketika ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi di sekitar kita, kita mampu untuk berpikir positif. Nah, artinya berpikir positif adalah bahwa masalah yang kita hadapi, tantangan yang kita hadapi, kita berpikir bahwa akan ada sebuah makna yang baik yang dapat kita ambil ketika kita mampu berpikir positif. Artinya kita berpikir bahwa Tuhan memberikan sebuah ujian dalam kehidupan kita untuk memperkuat kita. Ataupun masalah-masalah yang timbul adalah untuk memperkuat iman kita dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan selalu berpikir negatif dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Ketika kita berpikir negatif dalam menghadapi tantangan, maka di sana akan timbul sebuah sungut-sungut, dan tentu itu akan menjauhkan kita dari berkat ketika ada masalah. Karena ketika ada masalah, bisa saja akan ada berkat yang luar biasa yang kita terima dalam kehidupan kita. Nah, tentu 3 langkah inilah yang menjadi cara kita untuk tetap kuat dalam menghadapi sebuah masalah, untuk tetap kuat ketika kita dibelenggu bahkan terpenjara oleh masalah-masalah kita. Sehingga ketika kita tetap bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalannya dan melepaskan kita dari belenggu-belenggu tersebut. Sama halnya dengan yang ayat sudah kita baca, bahwa gempa bumi terjadi, maka belenggu penjara atau penjara itu akan rusak, sehingga Paulus dan juga rekannya dapat keluar dari hal tersebut. Itulah cara Tuhan yang Tuhan pakaikan dalam kehidupan Paulus dan juga Silas dan juga rekannya untuk mereka tetap bisa mengabarkan Injil. Jangan khawatir, ketiga cara inilah yang boleh kita pakai sehingga kita juga akan mendapat berkat Tuhan. Tuhan akan membantu kita untuk melepaskan kita dari masalah-masalah yang ada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya menjadi sebuah pedoman dan juga penguatan bagi kami. Bapa di surga, segala kehidupan kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.